Larsen opening adalah pembukaan yang diawali dengan B3. Opening ini dinamai Larsen karena sering dimainkan oleh Beng Larsen, seorang Grandmaster asal Denmark. Pion B3 memberi sinyal bahwa gajah gelap siap fianchetto, memberi tekanan di sayap raja, dan mengontrol sentrum dengan gaya hipermodern. Sekarang kita melihat bagaimana Boris Spassky menghadapi Larsen opening. Spassky mengakhiri perlawanan Larsen di langkah ke-17. Apakah Larsen opening pembukaan yang buruk? Jawabannya tidak. Larsen opening pembukaan yang solid dan saya merekomendasikan untuk dimainkan oleh siapapun. Tercatat Alireza dan Magnus Carlsen biasa memainkan opening ini. Tetapi mengapa Larsen tidak berdaya di hadapan Boris Spassky? Jawabannya adalah karena Boris Spassky bagaikan monster di masanya. Hitam membalas dengan E5, gajah B2, kuda C6, C4, langkah yang biasa dimainkan di sini E3. Membuka kemungkinan gajah ke B5. Di sini Spassky kuda F6, kuda F3. Langkah ini memberi tempo bagi hitam dorong pion. Kuda D4, gajah C5, pengembangan gajah sambil menyerang kuda. Kuda ditukar. Pada posisi ini Anda sebaiknya memukul kuda dengan pion D, sebab membuka diagonal gajah dan jalur menteri juga terbuka. Larsen E3, gajah F5, memperkuat pion sentrum. Hitam kini memiliki dua opsi rokade, rokade ke sayap raja atau rokade ke sayap menteri. Larsen melangkah menteri C2, menteri E7, gajah E2, rokade. Memasuki langkah ke-10, Larsen dorong pion F4. Jika hitam empasan, maka putih bisa memukul gajah sambil skak. Dorongan pion F4 memiliki tujuan mengontrol petak G5 dan E5. Tetapi jika kita berpikir lebih mendalam, langkah ini memiliki lubang di F2 dan G3. Secara tidak langsung menciptakan kelemahan di sayap raja. Dalam situasi seperti ini, naluri sang juara dunia muncul seketika. Kuda G4. Menekan pion E3 juga membuka jalan bagi menteri menempati petak H4. Larsen mengantisipasi pergerakan menteri dengan dorong pion. Sekarang saya menyarankan Anda untuk menganalisa bangunan catur ini. Silahkan pause video ini untuk mencari langkah terbaik menurut versi Anda. Anda siap? Mungkin Anda tergoda menukar perwira dengan dua pion dengan memukul pion E3. Dengan kompensasi kerusakan pertahanan raja. Oke, setiap pemain memiliki pandangan tersendiri. Tetapi mari kita lihat permainan dalam sudut pandang Boris Spassky. Spassky memiliki ide dan pemikiran. Dia melihat bahwa benteng di jalur H harus segera diaktifkan. Sebab itu dia dorong pion H5. Kemudian Larsen mengusir kuda. Kembali saya mengajak Anda untuk berpikir, apa langkah berikutnya dari Spassky? Apakah Spassky mengundurkan kudanya? Tidak. Di sini Spassky melihat kedua bentengnya telah terhubung. Spassky tidak perlu mengundurkan kudanya. Pion H4. Melibatkan pion dalam serangan. Pion kali kuda. Pion kali pion. Menantang pertukaran benteng. Pion hitam kini begitu perkasa mengontrol petak F2 dari kemungkinan ditempati raja. Larsen menggeser bentengnya, dan sebuah langkah di luar dugaan dari Spassky, benteng H1.
mengorbankan benteng. Putih tidak memiliki pilihan yang baik selain memukul benteng. Lalu pion G2, benteng kini tidak bisa meninggalkan baris pertama, sebab pion bisa promosi. Sebab itu dia melangkah benteng F1, menggoda hitam supaya memukul benteng dengan pion. Tetapi Spassky, menteri H4, skak. Raja lari, pion kali benteng. Sampai di sini Larsen tidak melanjutkan permainan. Sebab gajah kali menteri, gajah kali pion, skak. Raja lari, menteri skak, menteri menutup, menteri kali menteri.